Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Azizah dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa bayi. Perkembangan fisik dan kognitif pada masa bayi. Perkembangan fisik pada masa bayi ada urutan cephalocauda dan proximodistal. Urutan cephalocauda ialah urutan pertumbuhan, di mana pertumbuhan terbesar selalu dimulai dari atas kepala dilanjutkan dengan pertumbuhan fisik. Urutan proximodistal ialah pertumbuhan dimulai pada bagian tengah tubuh lalu bergerak dari kaki dan tangan. Yang kedua ada tinggi dan berat. Bayi yang baru lahir kehilangan 5-7% berat tubuh mereka. Segera setelah bayi menyesuaikan diri dengan mengisap, menelan dan mencerna, mereka bertumbuh cepat dan memperoleh berat kira-kira 5-6 ons per minggunya. Yang ketiga ada keterampilan motorik kasar dan halus. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan-kegiatan otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan, dan keterampilan motorik halus meliputi gerakan-gerakan menyesuaikan secara lebih halus, seperti ketangkasan jari, meraih dan menggenggam, gerakan pergelangan tangan, perputaran tangan, dan koordinasi jari. Yang keempat ada otak. Ketika bayi berjalan, berbicara, berlari, menggoyang-goyangkan mainan yang dapat berbunyi, tersenyum, dan mengerutkan dahi, maka perubahan-perubahan dalam otaknya sedang berkembang. Yang kelima ada kebutuhan gizi dan perilaku makan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap bayi dalam cadangan gizi, komposisi tubuh, tingkat pertumbuhan, dan pola kegiatan membuat pendefinisian kebutuhan gizi yang sesungguhnya sulit dilakukan. Akan tetapi, para pakar gizi menganjurkan bahwa bayi perlu mengkonsumsi 50 kalori per hari untuk setiap pon berat mereka. Yang keenam ada perkembangan sensoris dan persepsi. Semua informasi datang pada bayi melalui indera. Yang ketujuh ada persepsi visual. Dunia visual pada bayi yang baru lahir bukanlah kebingungan, tetapi bayi yang baru lahir diperkirakan 20/200 sampai 20/600 pada bagan Snellen, yaitu akad untuk menguji mata. Ini sekitar 10-30 kali lebih rendah dari penglihatan orang dewasa normal, tetapi akan meningkat pada usia 6 bulan. Yang selanjutnya ada pendengaran. Setelah kelahiran, bayi dapat mendengar walaupun ambang pintu sensor orang dewasa. Oleh karenanya, suatu rangsangan harus lebih nyaring untuk didengar oleh bayi. Yang selanjutnya ada sentuhan pada bayi yang baru lahir. Bayi-bayi yang baru lahir ternyata sudah memberi respon terhadap sentuhan. Sentuhan ke pipi ternyata menghasilkan gelengan kepala, sedangkan sentuhan ke bibir menghasilkan gerakan mengisap. Yang selanjutnya ada penciuman. Bayi-bayi yang baru lahir dapat membedakan bau. Hal ini ditunjukkan dari ekspresi wajah mereka. Yang selanjutnya ada kecapan. Ketika menghisap puting yang diolesi dengan suatu larutan yang manis, jumlah isapan bertambah. Dalam penelitian lain, bayi-bayi yang baru lahir memperlihatkan suatu ekspresi senyum setelah diberi larutan manis. Sebaliknya, mereka mengerutkan lidah mereka setelah diberi larutan asam. Yang selanjutnya ada persepsi menyeluruh. Persepsi menyeluruh ialah kemampuan mengaitkan dan informasi atas dua atau lebih pengalaman sensoris seperti penglihatan dan pendengaran. Pembahasan kedua tentang perkembangan kognitif pada masa bayi. Yang pertama ada teori Piaget tentang perkembangan bayi. Piaget yakin bahwa seorang anak melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Kemampuan bayi dari tahap-tahap tersebut berasal dari tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan adanya pengorganisasian struktur berpikir. Menurut Piaget, perkembangan pemikiran dibagi ke dalam 4 tahap yang secara kualitatif sangat berbeda, yaitu sensoris motorik, praoperasional dan operasional konkret, dan operasional formal. Yang kedua ada tahap perkembangan sensoris dan motorik. Tahap sensoris motorik Piaget berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira usia 2 tahun. Selama masa ini, perkembangan mental dipengaruhi oleh kemajuan yang besar pada kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Oleh karena itu, namanya sensorik motorik. Yang ketiga ada ketetapan benda. Ketetapan benda ialah istilah Piaget bagi pencapaian paling penting pada seorang bayi. Pemahaman bahwa benda-benda dan peristiwa-peristiwa masih tetap ada dan berlangsung walaupun benda-benda dan peristiwa-peristiwa itu tidak dapat dilihat, didengar, atau disentuh secara langsung.
Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa bayi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.